Kemarin, Victor Wembanyama nolak $50 juta. Bukan karena dia harus, bukan karena Spurs minta, tapi karena dia belajar dari orang yang baru aja ngalahin dia di NBA Finals. Dan itu cerita yang jauh lebih menarik dari angkanya sendiri. Kita mulai dari awal. Juni 2026, NBA Finals, Spurs vs Knicks. Wembanyama masuk Finals itu sebagai pemain terbaik di dunia menurut banyak orang. 3 musim di NBA Rookie of the Year, 2 All-Star, Defensive Player of the Year unanimous. Di musim reguler, dia average 25 poin, 11,5 rebound, 3,1 block per game. Spurs outscored semua lawan 17 poin per 100 possession waktu dia di lapangan. Angka yang gak masuk akal. Tapi di Finals, sesuatu yang berbeda terjadi. Jalen Brunson, point guard 6'1", yang 2 tahun lalu bahkan bukan pemain All-Star, ngalahin dia. 5 game, dan bukan ngalahin secara tim doang. Brunson ngalahin dia secara personal. Wembanyama shoot 42% dari lapangan di Finals, 10% di bawah musim regulernya. Di momen terbesar, Brunson yang lebih besar. Dan Wemby ngeliat semua itu. Sekarang pertanyaan yang paling penting, kenapa Brunson bisa menang? Apa yang dimiliki Knicks yang Spurs gak punya? Jawabannya bukan bakat. Jawabannya adalah keputusan yang Brunson buat 2 tahun sebelum Finals itu terjadi. Summer 2024, Brunson eligible kontrak besar $269 juta 5 tahun. Angka yang dia layak dapat. Tapi Brunson gak ambil itu. Dia tanda tangan 156 juta, 113 juta lebih murah dari yang bisa dia dapat. Kenapa? Karena dia mau Knicks punya ruang buat bangun roster di sekitarnya. Dan dengan ruang itu, Knicks trade buat OG Anunoby, sign Mikal Bridges, build depth yang gak bisa dilawan tim lain di playoff. Hasilnya, championship pertama Knicks dalam 53 tahun. Dan Wembanyama ngelihat semua itu dari dekat, dari sisi yang kalah. Kemarin, 7 bulan setelah Finals itu berakhir, Wembanyama tanda tangan kontrak baru. 5 tahun, $252 juta Amerika Serikat. Tapi dia bisa dapat $303 juta Amerika Serikat. Selisihnya $50 juta. Yang dia tinggalin di meja dengan sengaja. Teknisnya begini, Wembanyama eligible buat escalator di kontraknya. Bonus yang bikin nilainya naik ke 30% salary cap, bukan 25%. Dia bakal qualify kalau musim depan dia menang MVP, Defensive Player of the Year, atau masuk All-NBA. Dan berdasarkan 3 musim terakhir, hampir pasti dia dapat salah satunya. Tapi dia pilih nggak ambil itu. Kenapa? Karena Stephon Castle eligible extension musim panas ini. Dylan Harper 2 tahun lagi. 2 pemain yang jadi masa depan Spurs bareng Wemby, dan keduanya butuh ruang kontrak yang gede juga. Kalau Wemby ambil 300 juta, Spurs nggak punya fleksibilitas buat bayar Castle dan Harper dengan layak. Roster yang mereka bangun selama 3 tahun bisa hancur, persis yang terjadi sama Celtics dengan Brown dan Tatum. Wemby tahu itu, dan dia pilih tim di atas uangnya sendiri. Tapi ada satu layer lagi yang bikin cerita ini menarik. Knicks fans langsung nyindir di media sosial. Wemby kalah sama Brunson sampai dia mau jadi Brunson. Ada yang tweet, dia nggak sekuat Jalen Brunson buat nolak diskon kayak gitu. Maksudnya, Brunson nolak lebih banyak uang dalam situasi yang lebih berisiko. Wemby masih dapat guaranteed 250 juta, dan itu fair point. Brunson nolak 113 juta. Wemby nolak 50 juta yang bahkan belum tentu dia dapat kalau nggak hit insentifnya. Tapi ini yang Knicks fans miss. Wemby 22 tahun,
Ini kontrak pertamanya, dan dia udah mulai mikirin bagaimana cara timnya bisa menang championship, bukan bagaimana cara dia maksimalkan uang sebanyak-banyaknya. Itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya di usia 22. Itu kesadaran yang biasanya datang setelah bertahun-tahun kalah, atau setelah ngelihat langsung bagaimana keputusan financial bisa hancurin atau bangun sebuah dynasty. Wemby dapat pelajaran itu di finals 5 minggu lalu, dan dia langsung aplikasiin. Ada satu hal yang si BIS Sports bilang yang gua rasa paling tepat. Ini mungkin mulai jadi unspoken expectation buat superstar NBA. Brunson lakuin, Wemby lakuin. Pemain berikutnya yang gak mau lakuin bakal dijudge lebih keras dari sebelumnya. Itu pergeseran kultur yang subtle tapi signifikan. Dan Wembanyama baru aja accelerate pergeseran itu di usia 22 tahun. Dengan nolak $50 juta setelah kalah di finals 5 minggu lalu. Lo pikir Spurs bakal juara musim depan? Dan apakah keputusan ini yang jadi kunci perbedaannya? Drop di komen. Dan kalau lo suka NBA dari angle yang beda, ini tempatnya.